Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita melaksanakan pembelajaran secara daring untuk mata pelajaran matematika. Kembali lagi Ibu ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak apabila keluar rumah, gunakan masker, wajib sekali, cuci tangan pakai sabun, makan makanan yang bergizi seimbang, olahraga teratur untuk menjaga imunitas tubuh. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Mengidentifikasi pengertian pola bilangan, 2. Mengidentifikasi pengertian pola konfigurasi objek, 3. Mengenal pola bilangan, barisan, dan pola umumnya untuk menyelesaikan masalah nyata, serta menemukan masalah yang baru. Yang pertama akan kita bahas adalah menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Kita mengenal barisan bilangan. Barisan bilangan adalah himpunan bilangan-bilangan yang diurutkan menurut suatu pola atau aturan tertentu. Barisan bilangan umumnya dihubungkan dengan tanda koma atau disimbolkan dengan tanda koma. Di situ disebutkan ada A adalah suku ke-1 atau suku pertama, kemudian N adalah urutan bilangan. Pada contoh disebutkan ada bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai N. Pada barisan tersebut angka yang pertama disebut dengan A atau U1. Maka di sini disebutkan suku ke-1 adalah 1 sesuai dengan urutan yang pertama, suku kedua adalah 2, suku ketiga 3, suku keempat 4, suku kelima 5 sampai suku ke N. Kemudian contoh yang kedua ada 2, 4, 6, 8. Pada barisan berikut maka suku ke-1-nya 2, suku keduanya 4, suku ketiganya 6, suku keempatnya 8, dan seterusnya sesuai dengan urutan bilangan. Jadi suku itu menggambarkan tentang urutan bilangan. Kita lanjut, ada barisan bilangan genap. Barisan bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi 2. Barisan bilangan genap dituliskan sebagai berikut. Ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, dan seterusnya. Pola barisan dimulai dari bilangan genap 2 dan suku berikutnya diperoleh dengan menambahkan 2. Ada rumusnya di sini. Rumus suku ke N untuk barisan bilangan genap adalah UN sama dengan 2N atau 2 dikali N. Contohnya kalau kita mau cari suku ke-17, N-nya kita gantikan dengan angka yang akan kita cari, yaitu 17. Jadi 2 dikali 17 sama dengan 34. Kemudian ada barisan bilangan ganjil. Barisan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi 2. Contohnya di sini ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, dan seterusnya. Dan rumusnya adalah UN sama dengan 2N-1. Sama seperti yang tadi. Contoh kita mau cari U ke-5. Dengan menggunakan rumus, kita gunakan 2 dikali N-nya kita gantikan dengan 5. Kalau di sini 10 berarti kita gantikan 10 ya. Kalau di sini 15 berarti kita ganti dengan 15. Karena di sini 5 kita ganti dengan 5, berarti 2 dikali 5 dikurangi 1. Kan sama dengan 10 dikurangi 1, jawabannya 9. Jadi suku ke-5 dari barisan bilangan ganjil adalah 9. Itu untuk barisan bilangan ganjil. Kemudian ada barisan bilangan kuadrat. Kita ke bawah saja. Barisan bilangan kuadrat. Barisan bilangan kuadrat adalah bilangan hasil kuadrat dari bilangan asli. Barisan bilangan kuadrat ditulis sebagai berikut. Ada 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. Rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan N kuadrat. Jadi kalau kita mau cari, contoh ya, kita mau cari U ke-10, berarti kita tinggal masukkan saja N pangkat 2. N-nya kita ganti dengan angka 10, berarti 10 dipangkatkan dengan 2. Jadi 10 pangkat 2 adalah
100 karena 10 dikali 10 adalah 100. Kemudian ada barisan bilangan Fibonacci. Untuk barisan bilangan Fibonacci supaya lebih jelas mungkin teman-teman bisa lihat di Google ya, karena Ibu hanya akan menjelaskan sedikit saja. Salah satu bentuk barisan bilangan Fibonacci dituliskan sebagai berikut: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Kalau teman-teman perhatikan, kenapa bilangannya itu acak? Kalau diurutkan dari depan, misal 0 ditambah 1 sama dengan 1, hasilnya di belakangnya. 1 ditambah 1, 2. 1 ditambah 2, 3. 2 ditambah 3, 5. 3 ditambah 5, 8, dan seterusnya. Polanya itu ditentukan 2 suku awal dan 2 suku berikutnya diperoleh dengan menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Suku ke N-nya adalah UN sama dengan UN-2 ditambah UN-1. Kalau kita mau contohkan gimana sih cara menghitungnya? Bisa kita mau cari U ke 5. Ingat, N-nya kita gantikan dengan 5. Berarti U5 dikurangi 2 sama dengan U3. Kemudian ditambah U5 dikurangi 1 sama dengan U4. Hasilnya berapa? U3-nya kita lihat di atas. U3-nya ternyata 1. Kemudian 4-nya ternyata 2. Nah, berarti 1 ditambah 2 sama dengan 2. Jadi U5-nya adalah 3 gitu ya. Kemudian kita lanjutkan untuk menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Bisa teman-teman perhatikan di situ ada polanya. Konfigurasi objek itu adalah susunan objek yang mengikuti aturan tertentu. Di situ ada pola persegi panjang. Misalkan ada bola, konfigurasi bolanya. Di sini ada gambar bola, di bola ada bola. Pola ke-1-nya, kedua, ketiga berbeda-beda ya. Banyak bola di pola pertama ada 2, pola kedua 6, pola ketiganya ada 12. Kemudian suku yang digunakan, rumus suku yang digunakan adalah UN sama dengan N dikali N minus 1. Tentukan bilangan KN pada pola bilangan persegi untuk N sama dengan 8. Tinggal teman-teman masukkan saja, N-nya diganti dengan angka 8 dan seterusnya. Bu, kalau misalkan harus cari U1 sampai U8, berarti U-nya diganti dari 1 sampai 8. Ditentukan sendiri, begitu sesuai dengan rumus. Lanjut ke pola persegi. Kalau pola persegi itu hampir sama dengan yang tadi kuadrat. Rumusnya sama dengan kuadrat. Cara menghitungannya juga sama dengan yang kuadrat, tinggal dikuadratkan. Kemudian ada pola segitiga. Nah, kalau pola segitiga hampir mirip dengan pola Fibonacci. Rumusnya tinggal nanti teman-teman tentukan sendiri N-nya berapa. Misalkan N-nya 5. Berarti suku ke-5 dikurangi 1 ada U4 ditambahkan 5. U4-nya di situ berapa? Misal di sini U4-nya itu ada 10 ya di sini ya. Berarti 10 ditambah 5 sama dengan 15. Jadi U ke-5 dari pola segitiga adalah 15. Begitu ya. Kemudian ini ada tugas individu. Nanti bisa teman-teman kerjakan langsung di Google Form, atau bagi yang kesulitan bisa dikerjakan di buku tulis kemudian difotokan ke Ibu melalui Japri. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Apabila ada yang ditanyakan kurang jelas, silakan boleh Japri ke Ibu. Waktunya dari jam 8.15 kalau tidak salah sampai 9.15. Boleh ditanyakan secara langsung, tugasnya boleh dikirimkan secara langsung. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata atau tindakan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.